Oke, Wak, jadi kisah malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Dina dari Kalimantan Timur. Halo Dina. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, Wak, aku mau jelasin dulu secara singkat tentang latar belakang Dina ini ya. Jadi sebenarnya kedua orang tuanya Dina ini bukan orang asli Kalimantan, Wak. Bapaknya berasal dari Madura, sedangkan Samarinda. Sehingga Dina beserta adik-adiknya pun lahir dan besar di sana. Nah, karena sejak lahir Dina sudah menetap di Kalimantan, ketika beranjak dewasa, ya Dina juga bertemu dengan jodohnya di Kalimantan juga. Kita sebut aja lah nama suaminya ini Bang Soni ya. Dan kebetulan Bang Soni ini adalah orang asli Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, dah tuh singkat cerita, setelah Dina dan Bang Soni menikah, mereka pun sepakat untuk mengontrak sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Bang Soni ini bekerja. Bang Soni ini bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan yang kita sebut aja lah namanya PT Maju ya. Nah, lokasi perusahaan ini berada di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Nah, tempat kerjanya Bang Soni dengan rumah kontrakan mereka ini, Wak, dipisahkan oleh sebuah sungai yang merupakan hulu dari Sungai Mahakam. Dan sesuai permintaan Dina, aku nggak bisa nyebutin detail nama sungai ini, Wak, ya, karena hal ini cukup sensitif untuk Dina dan menyangkut pekerjaan Bang Soni. Jadi kalau misalnya nama sungai ini kau sebut, Nadia nama perusahaan itu apa? Jadi tolong gak usah disebutin. Jadi kita sebutin aja nama sungai ini Sungai Hijau ya. Jadi anggap aja tempat kerjanya Bang Soni ini di Pulau A, rumah kontrakan mereka di Pulau B. Antara A dan B dipisahkan sama Sungai Hijau. Ya, dan untuk menuju ke tempat kerjanya ini, Wak, Bang Soni harus menyeberangi Sungai Hijau dengan menggunakan perahu ataupun sampan selama kurang lebih 20 menit perjalanan. Karena memang hanya sungai itulah, Wak, salah satu akses untuk bisa menuju ke tempat kerjanya Bang Soni. Gak ada jembatan, gak ada apa, harus lewat perahu atau nggak pakai sampan. Nah, kayak gitulah. Selain menjadi satu-satunya akses, Wak, Sungai Hijau ini ternyata juga sakral oleh masyarakat setempat, kata Dina. Saking sakralnya, Wak, warga di sana tuh punya semacam kepercayaan gitulah, di mana warga pendatang atau warga perantau atau warga baru yang bukan asli daerah itu disarankan untuk mengucapkan permisi atau juga meminum air yang berasal dari Sungai Hijau itu. Dan setelah mengetahui mitos itu, Dina pun selalu berucap permisi dalam hati setiap kali melintas di Sungai Hijau, sehingga Dina juga sama sekali belum pernah nih mengalami gangguan atau kejadian yang aneh-aneh pertama-tamanya memang. Tetapi, Wak, pada suatu hari adalah ini sebuah kejadian tragis yang menimpa dua warga pendatang lainnya. Dina salah satu saksinya dan Bang Soni salah satu yang terlibat di situ. Apa yang terjadi? Masuk. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada suatu hari Dina ini sedang berbahagia karena hari itu dia tuh berulang tahun. Dina yang pada saat itu mengantar Bang Soni ke dermaga atau ke pelabuhan untuk bekerja seperti biasa ini bilang, "Sayang, hari ini kan aku ulang tahun. Ayolah kita rayain kecil-kecilan lah yang yuk. Kita pergi kemana kayak gitu. Bosan pula aku di rumah," kata si Dina. "Oh iya sayang, nanti malam kita makan-makan yuk ke kota, which is ya adalah ke kota lah gitu. Nanti abang usahakanlah pulang kerjanya lebih awal ya," kata Bang Soni. "Betul Bang ya, nanti aku tunggu di rumah Bang ya," kata. "Iya ya betul, nanti aku cantik-cantik ya." Kayak gitulah. "Dah Bang berangkat dulu ya," kata siapa ini, kata si Bang Soni kan. Setelah itu Bang Soni pun menyeberang sungai dengan menggunakan perahu. Hari itu berlalu sangat cepat, Wak, sehingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Nah, di sore itu Nadia entah kenapa Dina ini merasa ada sesuatu yang gak biasanya. Cuaca sore hari itu panas sekali, panas. Padahal langit lagi mendung-mendungnya. Sore kan harusnya nggak sepanas ini. Ini entah kenapa panas. Pun nengok atas langit mendung. Dina yang sedari tadi duduk di teras sambil menunggu Bang Soni pulang pun memutuskan untuk ya udahlah aku mandi aja lah dulu. Udah gerah kali ini tumben sore-sore ini panas ya kan. Nah, setelah mandi bukannya merasa segar, Wak, Dina ini justru merasa makin gerah lagi. Ngebatinlah Dina dalam hati kan, kok tumben lah gerah kali kan. Padahal udah jam segini loh. Ada apa-apa nggak ya ini gitu. Meskipun keheranan, Dina pun ya nggak begitu ngambil pusing lah, Wak, dan lanjut berwudu melaksanakan sholat maghrib. Nah, selesai sholat maghrib selesai, Wak, tiba-tiba handphonenya Dina berbunyi dan ternyata itu adalah chat dari suaminya Bang Soni. Bang Soni bilang, "Sayang, bentar ya, aku pulangnya agak telat soalnya aku nebeng perahu bareng temanku si Mufid sama Hamzah. Aku balik nebeng mereka yang," kata Bang Soni. "Oh iya Bang, nggak apa-apa aja. Iya yang bentar lagi kok kami pulang," katanya. Tapi, Wak, setelah beberapa saat ditunggu, Bang Soni ini nggak kunjung balik juga, nggak nyampe-nyampe di rumah. Dina berusaha nelpon Bang Soni beberapa kali tapi nggak diangkat juga. Sampai jam menunjukkan pukul 8 malam, Bang Soni juga tetap nggak balik. Cemaslah Dina. Akhirnya Dina pun menelpon teman kerjanya Bang Soni yang memang dia kenal, tapi bukan yang dua teman yang bareng Bang Soni, Wak. Temannya Bang Soni yang lain. Dah ditelepon kan. "Maaf Bang, suamiku masih ada di kantor nggak ya? Kalau ya tolong bilang Mas, saya nyariin," katanya. "Loh, Soni udah balik
balik dari tadi kak sama si Mufid dan Hamzah, kata kawannya ini. Oh gitu ya bang ya, jam berapa baliknya? Soalnya sampai sekarang belum pulang juga loh bang Sony, katanya. Dari tadi kak sebelum maghrib mereka udah balik tuh bertiga. Nah mendengar jawaban ini Dina makin cemas lah Wak. Seharusnya pada saat itu bang Sony sudah sampai di rumah nih, karena waktu tempuh dari kantornya nyebrang ke rumah tuh cuma paling 20 menit Nadia. Di situ Dina berusaha lah kan menenangkan diri. Dia berpikir, oh mungkin bang Sony mampir ke suatu tempat nih buat beliin aku surprise. Ini kan hari spesial aku gitu kan dalam hati ya. Aku mikir lagi Nadia, gak mungkin lah bang Sony ini mampir kemana-mana. Orang area kantornya sama sekali gak ada toko, gak ada warung, gak ada mall kok. Gak ada bangunan apapun selain hamparan kebun sawit. Mau mampir kemana dia? Menyadari hal itu cemas lagi lah si Dina. Kan dia terus tuh ngubungin suaminya, tapi gak diangkat-angkat juga. Singkat cerita pada jam 9 malam Wak, barulah ini bang Sony balik bersama dengan kedua temannya tadi, Mufid sama Hamzah. Nengok suaminya balik agak marah lah ini kan Kak Dina nih. Abang nih gimana nih, kan kita udah janjian makan-makan malah balik kok jam segini. Dari situlah Dina tahu dia bawa kawannya. Dan gak cuma bawa kawannya aja Wak, Dina juga menyadari mereka bertiga ini muka pucat, ketakutan. Kenapa kalian? Masuklah dulu, masuk. Kenapa bang? Dina pun menyempatkan diri membuat teh sambil menyuruh mereka beristirahat sebentar. Setelah terlihat cukup tenang Wak, barulah di situ bang Sony menjelaskan ke istrinya Dina kalau mereka pulang terlambat karena malam itu mereka baru saja menyelamatkan seorang bapak-bapak di sungai. Jadi menurut ceritanya bang Sony nih Wak ya, ini POV bang Sony nih, ketika sedang menyeberang sungai dengan perahu itu, kebetulan waktu itu juga air sungai lagi surut Wak. Hamzah temannya bang Sony yang memegang kemudi, lihat ada seorang bapak-bapak yang berada di sungai, bukan di atas perahu, di sungai. Nah si bapak ini Wak dalam posisi berdiri, di mana kepala dan dadanya ada di permukaan air, sedangkan bagian pinggang ke bawahnya ada di dalam sungai. Jadi setengah mengapung gitu kan, tapi berdiri.